presentasi program kerja bidang pengembangan sarana dan prasarana yang nanti akan disajikan oleh Bapak Haji Nur Salim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pelindung Bapak Ketua RW 08 Bapak Ahmad Fauzi, yang kita banggakan Ketua DKM Masjid Jamiah Al-Khairiyah beserta wakil, para ketua bidang dan anggota, bapak-bapak ketua RT dan perwakilan dari remaja yang telah membantu raker di hari ini. Untuk mempersingkat waktu, saya mewakili dari ketua dari Sarpras yang memang waktunya tidak bisa dipidangkan, jadi izinkan saya mewakili untuk presentasi program kerja dari Sarpras ini. Jadi berbicara untuk Sarpras ini memang agak sedikit kita kemarin minta waktu panjang, karena dari beberapa kita bertiga mengadakan rapat ini memang banyak sekali yang mesti kita kerjakan, karena kita menyadari masjid kita ini selama ini memang tidak ada pembangunan atau renovasi yang kelihatan di masyarakat gitu ya, karena memang kepakuman. Ya alhamdulillah dengan kepengurusan kita yang baru, mari kita tunjukkan bahwa kita mampu gitu ya. Namun demikian, kami telah mengkaji dan mengklasifikasikan, artinya kita bagi menjadi skala prioritas, skala jangka menengah, dan jangka panjang. Pembuatan kanopi masjid ini menjadi skala prioritas. Itu kami sudah pertimbangkan secara matang, dan juga supaya secara fisik kinerja dari DKM yang baru ini terlihat gitu. Dan setelah kita merencanakan pembuatan kanopi ini, kita sudah membuka penawaran kepada CV-CV di rekanan-rekanan yang harganya murah gitu ya. Dan kita buka, mereka membuat penawaran kepada kita, maka kita dapat langsung Pak. Kita dapat dengan ukuran 143 meter. 143 meter ini luas keseluruhan, bahan holo galvanis, atap alderon. Alderon ini bisa diinjak ya, bisa main bola di atas itu. Nah, estimasi biaya ini paling termurah. Silahkan bapak-bapak cek di Google atau browsing dimanapun, dengan bahan holo galvanis ukuran berapa Pak? Kemarin ada ukurannya 510. Ini kita dapat di angka 650.000. Jadi total anggaran yang mesti kita keluarkan dengan volume 143 meter itu 92.950.000. Sumber dana donatur dan kas masjid. Pelaksanaan kita langsung aja. Di Februari kita akan tunjukkan, kita akan membuat kanopi ini. Bentuk kanopinya seperti itu. Jadi punya rangka yang cukup tebal, lebar, namun bentuknya Pak bisa diklik, bentuknya yang seperti di samping ya. Karena kita seperti tadi tidak merubah dan menutup arsitek dari bangunan yang ada gitu. Jadi kita mencoba seperti itu. Nah, sumber dana ini 92.950.000. Alhamdulillah dari Sarpras sendiri kita sudah dapat 30 juta. Nanti kita kasih bendahara. Ya, untuk kekurangan nanti kita bicarakan. Jadi Sarpras sudah menghimpun uang 30 juta. Nanti kita serahkan ke bendahara dari Sarpras pribadi Pak Ketua. Karena kita pengen mewujudkan kanopi ini terwujud. Karena kita melihat kapasitas jamaah ini ketika hari libur ini sudah sangat tidak menampung, dan pertimbangan kedua, di bulan Ramadan biasanya bendahara ini sewa tenda ya.
Ya benar kan? Jadi bisa dipakai untuk tadarus, terus sholat Idul Fitri nanti itu yang kita pertimbangan kita dari Satpras. Tanggapan ada bagaimana? Kita langsung aja ya. Jadi kita langsung floor, kita langsung putuskan. Kalau memang oke, kita laksanakan Februari. Ada uang 30 juta dari Satpras, dari kita. Jadi artinya kita menghimpun uang 30 juta. Untuk kekurangannya nanti ada solusi, tapi di terakhir. Karena nanti ketua langsung putuskan, ketok palu. Kalau memang kita setuju, sepakat. Tanggapan? Ya. Pembuatan kanop ini memang kita sebagai jemaah juga pernah memikirkan, tapi kalau memang sudah di follow up oleh Satpras, ya kita terima kasih. Namun begini maksud saya, itu nanti akan ditutup habis lahan yang ada atau tidak? Kanopi ini tidak menutup keseluruhan dari area, karena kita juga sudah kemarin kita sudah desain sedemikian rupa supaya tadi saran dari Pak Ketua kita bahwa tidak merusak ornamen yang ada gitu loh. Jadi kita ini seluas 143 meter, dari utara ke selatan 14, sekian gitu ya. Terus dari timur ke barat 9, sekian gitu. Jadi kira-kira itu di pertengahan tiang pagar yang lampu rusak ya. Lampu rusak itu kan ada di lampu bulat rusak itu ada. Jadi memang kita kasih spare, ada udara juga gitu. Tapi itu udah cukup untuk kalau tenda malah kita lihat kemarin itu lebih ke depan lagi gitu. Kalau kita biasa sewa tenda, bahkan tenda yang besar Pak Sekda juga masih di depan gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih. Disetujui? Karena kita menyingkat waktu nih, karena banyak sekali. Ya, silakan. Dari sesi keamanan, pertama pembangunan itu memang bagus untuk menutupi dari hujan dan panas. Ya, intinya itu. Tapi kemegahan daripada masjid ini tidak terlihat, mungkin pandang saya. Alangkah baiknya kita pembelajaran aja, dalam arti pembelajaran tanah. Karena apa, masjid ini kurang bentuk daripada luas tanah. Kalau kita bisa kayak gini kan tambah tadi. Alangkah baiknya apa pembelajaran dulu. Kenapa masjid ini kalau secara penampung itu kan masih muat. Kemudian bila sholat, mungkin di sholat yang banyak jamaahnya itu di Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau saya tahu itu kalau sholat itu di lapangan luas, ya seperti itu. Kalau nanti ada kanopi sendiri, ya paling tidak gitu. Kayaknya nggak menampung juga gitu. Nanti dari saat sholatnya banyak orangnya juga gitu. Itu pandangan saya. Terima kasih. Maaf tadi ini kan pembangunan kanopi ini memakan lahan yang biasanya dipakai untuk parkir. Nah, nanti dari ketika sudah dibangun kanopi itu untuk fungsional jamaah untuk sholat di situ, yang lahannya lahan parkir akan bergeser di mana ya? Lagi barangkali bisa sekalian jawab ya sesuai dengan itu dari Alpan dari Bibit. Barangkali saya menambahkan masalah parkir. Kalau mencoba kanopi parkiran nggak ada, barangkali bagaimana menurut saya kalau langsung aja jangan dihentikan jadi sholatnya di atas buat toko parkir. Ya, jadi gini, semua pertimbangan ini kita sudah pikirkan. Kita kan kebentur dana anggaran. Ini yang mungkin perlu diketahui, apalagi pembelian tanah. Waduh, ini luar biasa. Kita kan tanahnya di mana gitu kan? Itu satu. Untuk lahan parkir ini tidak akan habis. Jadi kan saya sudah bilang, kalau bapak-bapak lihat pernah pemasangan tenda yang besar, jangan tenda yang kecil ya, tenda yang besar yang skala Pak Sekda. Ya itu kira-kira seperti itu Pak ya. Agak masih kesini sedikit. Jadi parkiran ini pun juga bisa kalau misalnya di hari biasa gitu kan, di hari maghrib itu bisa parkir di kanopi itu gitu loh. Jadi bisa karena kita kan antisipasi ini untuk di hari Jumat. Hari Jumat mungkin kalau sudah pernah tahu di hari libur itu sampai ke halaman Pak Sekda, sampai ada yang nggak sholat, nggak dapat tempat itu. Enggak Pak, itu kan karena
Karena apa? Karena COVID kan ada jarak. Tapi kalau nggak ada jarak itu naik ke atas semua dan Ya sekarang kalau kita berbicara COVID, ya memang keadaannya seperti ini. Ya mungkin kita kembalikan ketua, karena kalau kita ini kan pendapat saya. ya nggak apa-apa ya. Diplor aja. Diplor aja deh. Gimana? Kalau memang udah seperti ini, kita plor aja. Moderator, saya minta petunjuk. Ya, Ini kan ada 27 orang, langsung aja tunjuk tangan yang setuju. Gitu. Ya, betul. Menurut sebentar deh. Iya. Kalau saya soal ini ya, soal keuangan, bisa nggak diminimalisir gitu? Misalnya bahan bangunan itu nggak menggunakan bahan yang seperti ini kan, mungkin terlalu bisa ada yang lebih ringan dikit gitu. Sementara saya pikir kalau kanopi itu kan sifatnya nggak permanen, jadi nggak permanen itu nggak usah terlalu apa gitu. Siapa tahu nanti ada pelebaran atau ada apa sehingga kanopi itu harus dibongkar atau bagaimana, itu kan menjadi pertimbangan juga. Ya, saya jawab ya. Karena gini, kita mencoba bangunan kita ini kan tadi mungkin dari disinggung di awal, kita pertama pembukaan sebagainya dengan nasihat dan sebagainya, tidak merubah bentuk bangunan kita masih bagus. Dan apa yang kita bangun seperti kemarin kami membangun tempat wudhu itu memang kita sesuaikan supaya bisa jangka panjang gitu loh, supaya bangunan ini tidak ketinggalan. Dan kanopi ini kita sudah pilih supaya antara fisik bangunan dan kanopi ini seimbang gitu loh. Bisa aja kita mau ambil yang harga 500 juga bisa, atau 300 bisa, tapi kelihatan malah kumuh, bukan malah mempercantik gitu loh. Kita kan target kita dengan kita tidak bisa membangun ini, kita membangun ornamen yang ada supaya bagaimana kelihatan megah. Sampai nanti Pak Haji Shihab mengusulkan itu nanti ada di sini. Kita sudah pikirkan itu semua gitu ya. Jadi kalau pertimbangan kita yang lebih murah, ya ini akan kelihatannya kalau bahasa orang Betawi jomplang nih gitu kan. Makanya kita kemarin lama kita cari speknya bagaimana supaya seimbang dengan bentuk bangunan yang ada. Ketua merangkap sebagai anggota. Sekarang bicara sebagai anggota dulu. Permasalahan kita, melihat dari permasalahan tentunya muncul adanya ide konsep yang disampaikan oleh Sandar. Pada dasarnya itu kita benarkan ya, kita benarkan mengingat kondisi, katakan yang kondisi bangunan kita kaitan dengan menampung jemaah yang mungkin dianggap sudah kurang representatif. Namun sebetulnya kalau melihat kondisi faktor keuangan, ya, dilihat dari tadi mengingat katanya, wah Februari kita ngadakan harus di startkan gitu. Kalau misalnya Februari tahun berapa? Jadi begini, itu bagus. Ini katakan ini ya, tenaga mekaniknya, motornya kan udah ada nih. Ya, mengenai rencana pembuatan kanopi. Bicara pembuatan tidak terlepas dari anggaran. Nah, kita mengharapkan satu catatan ini. Ya boleh merangkap anggota, juga merangkap saja sebagai ketua. Catatan, kita membangun ini namanya di depan, karena memang lalu-lalang kebutuhan juga orang sholat berjamaah yang datang ke situ. Sementara ini yang menumpang kebetulan juga suasananya musim hujan, tadi juga memang butuh parkir. Bicara kanopi juga penting, tapi tidak terlepas dari menyangkut anggaran. Nah, anggaran ini tadi sudah disiapkan ready 30 juta dari angka yang dibutuhkan berapa tadi? 90. Sebetulnya sih nggak gede itu, nggak besar 90 juta. Ya, dia ketua aja cukup. Nggak besar. Saat perasanya 30 juta. Jadi ini istilahnya menyangkut Tembak aja. namanya menyangkut DKM, semuanya punya hak berbicara. Sidang ini punya hak berbicara. Oleh karena itu, berbicara kita ini kita benarkan semuanya sepanjang tidak menyalahi koridor aturan. Nah, yang dimaksud ini begini, kita bicara secara rasional.
Yang penting gambaran ini yang kira-kira nih dari 30 yang 90 juta, yang 60 juta ini tadi mengandalkan katanya dari sebagian dari kas masjid. Kan gitu kira-kira. Sekarang bicara kas masjid. Ini baru yang pertama ngomong bicara begitu. Ya kan? Nah, berapa saldo kas masjid? Harus kita lihat. Apakah pertanyaannya semuanya kas masjid kita gunakan untuk kanopi? Tidak. Jangan. Kemudian nanti menyangkut sekretariat. Misalnya ya kita butuh komputer. Misalnya ya enggak. Kemudian bendahara juga butuh lain-lain menyangkut tentang masalah ya menyangkut kepentingan administrasi juga butuh uang, termasuk seksi-seksi lainnya. Sehingga kesimpulannya nggak bisa dana ini semata-mata kita serahkan kepada Sarpras untuk memenuhi kebutuhan yang 60 juta itu. Setuju. Ya, betul nggak? Izin, saya melanjutkan aja. Tadi saya sudah bilang ada dana awal 30 juta. Iya. Namun saya belum bicara di akhir ada solusi. Kita tidak akan menggunakan dana kas masjid. Jadi itu guys. Ini kan jelas kalau begini, enggak. Jadi jelas. Jadi nah itu oke. Pada prinsipnya tadi saya setuju. Supaya jelas arahnya kemana gitu. Jangan semuanya ini kita iakan tapi jangan jadi beban bro. Kas masjid semua. Kalau begini kan berarti tidak mengandalkan kas masjid. Apakah kita gotong royong? Apakah dari internal kita? Apa eksternal kita? Ada solusi. Ada solusi. Kita ketok Yang penting kita setuju dulu, ya. Kalau dulu ketua. Iya. Saya lanjut aja. Jadi kaitan masalah ini pembangunan untuk kanopi, ya kan? Kita setuju ya, oke? Ya. Catat. Ya. Oke. Ini rencana tahap awal. Kita setuju. Panjang ini. Tapi, nah, yang saya perlu catatan, kita perlu catatan, perlu dipikirkan lagi secara masak-masak untuk startnya jangan bulan Februari, kita udah besok. Februari betul. Ya, Februari. kalau saya terus terang aja, besok aja baru kita rapat dulu. Iya enggak? Kenapa membentuk tim kepanitiaan ini nggak bisa ujuk-ujuk langsung jadi? Kita harusnya ada rapat tindak lanjut di masjid di depan. Sehingga apa? Baru nanti itu kita menentukan tanggal waktunya. Oke? Kalau langsung bicara Februari ini, lah nanti istilahnya apa? Jadi langsung bertak-berning, langsung besok dia udah jalan. Ya, kira-kira bagaimana kira-kira? Karena gini ya, pengerjaan ini kan bukan kita hanya pengawasan. Karena semua sudah real di angka berapa tadi per meter, itu kan berdasarkan kontraktor. Jadi kita cuma di sini ada dana awal 30 juta. Makanya saya bilang saya berani di Februari melaksanakan, gitu loh. Untuk pengawasan ya Sarpras keamanan nanti kan gitu ya solusinya. Karena kita hasil dari raker ini biar kita bisa buktikan gitu loh. Itu aja. Setuju. Tanggapan ketua, ya ini berkenaan dengan pembangunan lebih cepat lebih bagus. Ini kinerja pengurus baru sudah ada terobosan baru yang menggugah masyarakat, bagus. Insya Allah dengan adanya pembangunan lebih cepat, mungkin masyarakat tergugah ingin memberikan. Nah itu maksudnya. Nomor 1 berapa? Makanya ini diketok dulu baru kesana dah. Jadi kita ini dengan silakan kita program Sarpras yang pertama kita setuju. Saya bilang Sarpras 3 jam sendiri kan. Oke ya, jadi setuju. Jadi tadi benar Pak Bendahara, saya yakin ketika kita nawaitunya ada yang kita mulai dengan anggaran 30 juta, masyarakat sudah tahu bahwa kita sedang membangun. Donatur-donatur pasti banyak. Bismillah aja. Selanjutnya, Matur, untuk program yang kedua, tujuannya menyediakan tempat penjaga keamanan masjid. Volume 2 meter kali 1,5 meter. Estimasi biaya 5.500.000. Sumber dana, nah ini saya kalau Sarpras sudah 30 juta. Terus pembuatan pos keamanannya ada komandannya 2.
Pak Haji Ruhyat sama Surul Aktif dana 5.500.000. Apa ya ini nggak bisa gitu. Dia aja- Kira-kira begitu. Enggak, dia aja berdua cukup itu. Oh, saya rasa bisa dijalankan ya. Belum masalah sudah sebulan doang kan? Masuk ini 2 kali. Belum. Saya belum selesai. Belum. Bentar, belum. Bentuk yang kita desain atau yang referensikan selama ini bentuk pertama. Kok nggak muncul ya? Bentuk yang kedua, bentuk yang ketiga, bentuk yang keempat. Ya, ini ada 4 pilihan yang kita anggap budget. Oh, 5 ya. Budgetingnya ini sekitar ini gitu loh. Tinggal kita pilih yang mana nih gitu. Karena memang harus ada. Untuk pembuatan pos ini, sebentar. Ya, lanjut. Kalau posisi penting juga, kalau salah posisi nanti posisinya jadi nggak lengkap gitu loh. Kalau posisinya tepat, misalkan area untuk menjangkau keseluruhan, memantau keseluruhan itu bisa. Saya jawab ya. Oke, saya jawab. Kalau untuk estimasi kita terkait masalah posisi, kita itu kan ada papan nama yang bulat begini ya, yang jalan itu. Belakangnya itu tiang listrik. Ya, yang ada dekok sedikit. Itu posisi persis di tengah. Jadi rencana kami di situ. Bisa memantau ke area lain. Ya, bisa semua. Kalau tahu di yang pelengkungan gitu, tiang listrik ada dekok sedikit. Nah, itu kita manfaatin. Jadi tidak mengganggu pemotongan hewan sapi yang di mana pojok gitu kan. Jadi di tengah-tengah dia memantau kanan kiri bisa. Kira-kira itu ya saya jawab ya. Saya kira itu bisa memantau ya. Bisa. Saya pelor kira-kira biar cepat gimana? Kalau tidak ada tinggal mati, boleh juga. Setuju. Berarti anggaran juga setuju ya, ketok palu. Ya anggaran ini ya nanti kita cari donatur dan kas masjid. Paling tidak yang kecil-kecil keluar lah kas masjid ya, gitu ya. Ini setuju ya? Setuju. Jadi Bentuknya yang mana? Kita lihat dulu. sebentar. Mohon maaf. Begini. Jadi begini, ini dimasukkan setelah begini tadi nggak perhatikan saya. Dimasukkan di dalam kerangka juga lembaran itu pom program. Ayo, ada nggak tercatat? Di dalam program Ya. ada. Enggak, sekarang ini langsung kita buat di sini. Langsung kita buat di sini. Dari mulai kegiatannya, jenis bangunan yang kita ini dengan ukuran, luasnya, biayanya harus langsung tercatat di sini supaya nanti pada saat pembahasan akhir hasil, jadi ada punya catatan langsung hasil rekamannya. Kalau begini catatan setuju tidak tercover di dalam uraian lembaran POM yang kita siapin, nanti akhirnya apa? Nah, jadi nggak ingat lagi. Cuma ingatan, cuma tahunya apa? Cuma nanti yang tahu cuma sarpras doang. Ya, jadi dari yang pertama itu kita buat rekaman yang langsung dibuat dalam kayak lembaran itu. Jadi kelihatan kegiatan kita mau ngapain, keterangannya, tanggal dilaksanakannya, startnya kapan, di situ kelihatan. Ya, kaitan ini. Nah, terus yang kedua, usulan ini juga. Usulan kegiatan mengenai pembangunan pos kegiatannya. Langsung di situ dari mulai katakan ukuran 2 meter kali 1 meter. Perasaan saya kalau 2 meter kali 1 meter udah kayak kuburan itu nggak ada orang kubur. Panjang lebar 1 meter, panjang 2 meter. Iya enggak? Ideal nggak kira-kira? Pos diri ya. Pos diri. Ya makanya jangan setuju aja. Kira-kira lihat, kalau lebar 1 meter, panjang 2 meter, orang mau masuk di mana? 1,5 meter. 2 kali 1,5. Oh 2 kali 1,5. Kalau 1,5 agak mending. 2 kali 1,5 lumayan. Tapi ada konturnya Andri ke depan. Dua gede-gedean. Cukup ya kalau bisa 1,5. Cukup. Ya itu saya rasa bisa dilanjutkan kaitan. Yang penting tercatat di dalam dalam lembaran itu sehingga apa? Enggak 2 kali kita kerja lagi tak membacakan hasil nanti. Oh iya udah ada.
kita sudah pikirkan ya semua. Jadi artinya 2 meter kali 1,5 meter itu sudah cukup untuk pos. Jadi setuju ya semua ya. Kita lanjut. Untuk berikutnya Tanggapan gambar. oh ya, nomor berapa tadi? Nomor 4 ya, catat Pak. Enggak, masalahnya begini, supaya juga estetika itu nyambung dengan masjid yang ada, biar kelihatannya juga tidak indah. Nomor 4. Kalau saya lebih cenderung kepada nomor 1. Coba. Oh ya, masalah gambar ya. Ya. Itu kontennya apa di 3 udah? Ya gampang tinggal atasnya taruh gua. Tadi setuju nomor berapa ya? Nomor 4 ya. Ada yang nomor 4, ada juga yang nomor 1. Kiri kanannya bisa nengok. Ada itu juga yang Ya nomor 4 sama ya. Itu udah tahu sih tersambung. sebelah kiri juga sudah tertembok. Ya kan itu kalau masalah lebar sama kan? Iya. Kan lebar panjang sama. Cuma dari sudut beda motonya. Nomor berapa? Nomor 4. Ada di top Pak. Cara saya itu nomor 4 lebih fleksibel, kelihatan enggak kayak kepekong. Tapi kayak warung. Bagaimana? Setuju nomor 4 ya? Oke, lanjut ya biar cepat. Selanjutnya tadi anggaran 5.500.000 ya, yuk. Dicatat yuk. Itu uang masjid yuk, kalau enggak cari berdua di belakang. Selanjutnya perbaikan konblok halaman masjid, karena kita lihat ini sudah tidak merata, tapi pelaksanaannya ini setelah kanopi ini jadi. Jadi setelah kanopi jadi baru kita tata bagian bawahnya. Tujuan meningkatkan kenyamanan dan keindahan ya. Volume 15 meter kali 16 meter. Estimasi biaya 7.500.000. Sumber dana donatur dan kas masjid. Pelaksanaan kita planning pelaksanaan di bulan Maret, karena kita nunggu kanopi ini selesai dulu biar kelihatan sudah kanopi sudah rapi, baru bawahnya kita rapikan. Jenis komplok masjid ini perencanaan kita yang lama ini jangan lihat warnanya dia, ini yang lama kita cat gitu loh. Jadi masih bisa kita perbaiki untuk perbaikan pengangkatan dan sortir. Kalau memang ada yang pecah ya kita beli lagi, sama cat khusus untuk konblok. Ya, jadi kira-kira mau yang mana ini? Nomor 2. Nomor 6 mau apa tuh? Beda apa gitu ya? Mau izin? Ya. Silakan. Kalau menurut saya sih, yang penting rapi, rata. Soal cat itu nomor berapa gitu. Soalnya cat jenis apapun untuk berapa lama saya kira akan untung juga gitu. Lebih baik alami aja bentuknya, tapi yang penting rapi, cakep gitu. Tanpa cat. Kira-kira gimana? Tidak ada perubahan Pak. Kalau cat konblok itu lama, bukan kayak cat itu, bukan cat biasa. Soalnya di mana-mana Anda lihat cat kayak gitu ya semuanya ya udah. Cat apapun. Perawatan. Kembali kepada perawatan. Kalau bisa komplok yang udah ada jadinya samain aja kalau memang ada dulu lama. Iya, memang kan kita masih gunakan konblok yang lama karena efisiensi ini. Yang mana? Nomor 6. Nomor berapa? 6. 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 6. Kalau ini ada aja. Nomor 6 ini bukan ini bos, artinya ini cuma contoh gitu loh. Pinggirnya ini nanti kita akan buat taman seperti ini gitu, contoh ini. Tapi nanti lah ini kita setujui dari berapa ini nih, dari yang atas aja kali ya, pilihan warnanya ya, yang 4 ini. Karena jenis konblok kita nggak jauh beda dari yang atas nih. Itu main Kalau yang lama baru itu pasti belang-belang nanti.
Udah yang nomor 2, gambar nomor 2 udah. Nomor 2 ya. Nomor 2 sesuai dengan konblok yang ada. Yang ada tentang sulam. Oke. Setuju, forum setuju nih semua. Setuju. Nomor 2 setuju. Setuju ya. Masa? Nomor 2 setuju. Oke. Ya soalnya kita dengan ngadain konblok yang ada. Iya. Yang ada tadi. Tapi enggak uang biaya. Ini bapak-bapak saudara-saudara rekan-rekan semua. Konblok ini kan kalau kita lihat memang udah tahu sendiri kondisinya, tengah udah pada gak karuan, apalagi musim hujan. Nah, pada prinsipnya memang kita benarkan berkaitan dengan masalah rencana ini supaya kelihatan rapi, ya. Cuma ini terkait dengan anggaran, lagi-lagi dikasih masjid sama donatur nih, kalau bisa donatur. Kita bikin kanopi yang memanjang itu untuk kepentingan sekretariat juga penting kalau kita bikin kanopi. Sekretariat yang ada di atas sementara oke lah kita manfaatin. Cuma pertimbangan saya menurut saya ini, kalau kita habis pada kumpul rapat, toh masih aja 1 jam aja masih bisa ngumpul di depan di teras kita. Ya, masih memikirkan, masih perlu kumpul, kelihatan masih belum ada puasa, masih merokok, masih nyantai, masih ngobrol ngalor ngidul, ada di teras masjid. Tapi alangkah indahnya kalau kita bikin kanopi ke sisi selatan, enggak. Nah, kita pikirkan, walaupun nanti tahapnya belakangan. Cuman yang saya maksud begini, kalau kita rapat, ya setelah rapat nggak ada tempat untuk istirahat, untuk diskusi. Kemudian bagi jemaah, bagi kita setelah selesai sholat maghrib ingin menunggu waktu jamaah sampai ketemu isya, nggak ada tempat berpikir, nggak ada tempat istilahnya ya ibarat kata ya mencari dengan teman-teman katakan tempat bicara-bicara yang berkaitan dengan bagaimana kemakmuran masjid, ngobrol-ngobrol itu sampai waktunya ketemu isya. Jadi pasti yang namanya bapak-bapak semuanya kita tahu pada merokok. Kayaknya kagak pantas kalau memang semuanya puntung merokok di depan, kita ngobrol kelamaan di depan, pandangannya apa dari jalanan. Tapi kalau posisi selatan itu kelihatannya akan lebih safety, sepanjang 3 meter kali 12 meter itu. Nah sekarang itu perlu biaya, terlepas nanti belakangan atau enggak disusulin oleh Sarpras. Nah sekarang ini dari mulai pos kamtip keamanan tadi 5,5, enggak, ini nambah lagi 7,5, ya kan? Nah itu juga nanti paling tidak kita juga pengen sumbangsi juga. Walaupun katakan ada gambaran yang pertama itu senat dana 60 juta, ada solusi, mudah-mudahan enggak memberatkan kas masjid. Iya, tapi kalau membaru cuman ini yang katakan memberatkan, pos amal rehab ini gedung halaman itu saya setuju diadakan renovasi konblok. Cuma penataannya ini kalau saran saya sebenarnya diangkat semua dulu. Bukan sambil sulap itu bos yang botak-botak ditaruhin itu nggak bakal ketemu. Kayak kan disortir. Gitu. Dan Terus ya peninggian pasir. Kenapa itu menggunakan pasir? Ya pasir khusus ada. Ya nanti material ini masalah Pak Haji Mursali. Ya nanti masalah itu bangunan. Nah kemudian jadi sisi pinggirnya juga diatur seninya. Nah seperti yang ada aja bagus tuh ya. Tengahnya konblok, sisinya itu pinggirnya juga diatur sampai ketemu bibir taman sisi itu nanti rencananya itu. Ada tuh usulan taman? Ada. Nah nanti istilahnya apa? Kelihatan itu akan lebih safety, akan lebih estetikanya akan lebih manis, ya, gitu kira-kira. Pinggirnya seperti itu. Cuman Haji Ibat kira-kira nih, kembali lagi kita menyangkut anggaran, menyangkut dana, masih banyak lagi membutuhkan anggaran yang menggunakan dana, itu kira-kira. Silakan Pak Haji Ibat. ya berkenaan biaya Pak, dengan dana yang ada kita prosesin pertama dulu. Ya kemudian kita atur enggak semuanya kita usul hari itu berangkat enggak. Jadi apa yang pertama kita
lakukan contohnya mungkin yang sangat penting nih pada saat hari Jumat ya, takutnya hujan kepanasan itu mungkin pertama itu Skala prioritas itu. prioritas pertama. Yang selanjutnya yang bertahap, apalagi nih yang penting lagi, apalagi mungkin sampai kan belum sampai 5 tahun beres begitu. Ya, benar. Kayaknya begitu. Ya. Ya. Tunggu panen. Ya. Kembali ketua, bentar. Kembali masalah dana. Kalau saya melihat pribadi saya, untuk tambahan dana ini mungkin dari orang kampung kita itu bisa dibikin list donatur. Saya yakin itu punya kemampuan. Saya punya keyakinan kemampuan itu ya insya Allah ketemu lah. Kalau cuma untuk nambah-nambahin mungkin dari seksi satpras ini sudah ada, kita tinggal nama-nama, saya rasa pasti ketemu insya Allah. Kita berbesar hati aja dah. Amin. Baik, setuju? Ya, setuju kalau semuanya ini ada mana yang pelanggan? Ada yang lagi tidur, ada yang lagi Yasin belum ngomong. Setuju apa kagak? Jadi kalau Romawi setuju kagak bulat ini yang mendingan mana itu coba angkat tangan tak kira-kira. Setuju. Yang mana ini? Itu yang betul. Begini Pak, yang 90 juta aja disetujui, apalagi yang murah atau sudah tadi. Jadi gini, karena gini ya, kita saat ini belum bisa merenovasi total. Jadi kita ini hanya mempercantik, kan saya bilang Sarpras ini mempercantik pemeliharaan dan membuat bagaimana caranya masjid kita ini kelihatan megah dan pantas gitu loh. Walaupun kita tidak mengadakan pembangunan total gitu loh, dengan biaya sehemat mungkin gitu kira-kira. Jadi tadi gimana tadi? Jadi kalau memang tadi saran dari ketua, memang kita masuk ke sesi berikutnya, pembuatan taman tepi pagar. Jadi di dalam ini nanti kita akan desain juga taman ya, untuk menciptakan suasana asri dan keindahan. Volume 35 meter kali 40 cm. Estimasi biaya 5 juta. Saya paparkan dulu ya. Donatur ya tetap dari donat sumber dana ya, jadi donatur dan kas masjid. Jadi di sini dilihat juga nih timing waktu ya, yang diperhatikan timing waktu. Bukan berarti Sarpras ini Sarpras bangun terus jor-joran, lihat timing waktunya. Timing waktu kita ini berkala gitu loh. Jadi kalau tadi Pak Haji Siap bilang insya Allah masyarakat tergerak, karena apa? Seperti tadi dibilang Pak Ketua juga, saya mengacu dari Pak Ketua tadi bahwa ada masyarakat selentingan bicara, segan, tolong di pojok, minta waktu dulu. Jadi enggan, seakan-akan enggan untuk menyumbang karena dana masjid ini nggak berputar gitu loh. Artinya nggak digunakan, mengendap, tidak digunakan. Nah sekarang kita coba buktikan, kita gunakan gitu loh. Insya Allah pasti masyarakat tahu bahwa kita udah membangun. Dan Sarpras ini membangun bukan dalam arti jor-joran gitu loh, jor-joran terus gitu loh, kok menghabiskan dana anggaran yang ada, enggak. Kita lihat timing waktunya. Tadi ada di bulan Februari, ada di bulan Maret. Nah ini untuk taman ini di bulan Agustus setelah konblok selesai. Nah itu kira-kira bentuk taman. Ini pun mungkin nanti bisa kita swadaya. Kalau kami hanya bentuk rangkanya aja, gitu kan? Mungkin ada yang mau nyumbang tanaman, apa sebagainya, kan bisa solusinya seperti itu. Pembuatan penghijauan di dalam area lingkungan halaman ataupun pagar masjid. Ya, ini posisinya ada di bibir dalam masjid, bibir pagar masjid. Ya, biar jelas. Lebar sekitar 40 cm kali 30 ya. Kira-kira 30 meter. Kira-kira itu menurut ukuran kira-kira begitu. Nah, adapun ini tadi estimasi biaya 7,5 juta ini kan 5 juta, ini juga kan estimasi biaya. Kalaupun ternyata nanti ada swadaya, ini kan udah termasuk ya kan loh. Ini anggaran ini udah termasuk biaya penghijauan, pembelian pohon, pengadaan pohon ya? Ya, sudah termasuk. Ya. Kalau memang ternyata ada swadaya murni dari rekan-rekan dari masyarakat ataupun dari instansi lain mau menyumbangkan taman pohon, berarti akan mengurangi dari
yang direncanakan. Saya rasa ini bagus ya, saya setuju. Bagaimana? Yang lain bersetuju semua? Mengatasi lantai tempat wudhu licin terutama saat hujan, ini untuk safety jamaah, maka kami merencanakan pembelian keset karet tempat wudhu. Volume 20 lembar, per itunya 60 ya, per lembar ya. Oh, 60 cm kali 9 per lembarnya. Estimasi biaya 20 lembar kali 80.000. Kita sudah cari harga termurah. Jadi totalnya 1.600.000. Sumber dana kas masjid ini ya. Pelaksanaan kita percepat Februari. Jadi kita tentatif nih. Jadi ada yang di Agustus, ada yang apa kan kira-kira anggaran kecil, terus order kita dahulukan. Contoh karpetnya seperti ini. Mau pilih karpet yang mana? Oke, berarti dengan anggaran 1,6 kita akan cari yang serabut. Berarti disetujui ya, biar cepet nih. Saya ngebut nih. Kalau itu ini palunya. Pengadaan pembelian keset tempat kalau wudhu disetujui. Selanjutnya saya sulit ini menentukan untuk skala yang ini nih. Jadi kami berencana pembenahan kantor sekretariat DKM Al-Khairiyah. Sudah kita planning Pak Tua. Tujuan meningkatkan ketertiban administrasi DKM Al-Khairiyah biar ada wadah. Volume 3 ruang, karena kita bangun di atas itu memang ada ruang administrasi untuk DKM, ada ruang administrasi untuk ikatan remaja masjid, dan di tengah itu ada ruang rapat. Jadi di atas itu sebenarnya sudah luas sekali. Ada pantry juga di pojok itu. Kalau mau ngopi, mau apa itu udah ada tempatnya di sana. Estimasi biaya 10 juta. Sumber dana donatur dan kas masjid. Pelaksanaan Juni 2020. 2021 sorry. Gambar yang kita referensikan seperti ini. Ada lemari untuk file, ada meja meeting, ada meja ya meeting, ada 2 macam ya, bentuk kantor lah seperti itu kira-kira, meja-meja kantor umum ya. Oh iya, kalau lebih bagus memang kalau ada yang nyumbang kursi 1 gitu kan, meja 1 gitu kan, cepet itu. Gimana kira-kira? Forum? Belum setuju Pak. Belum. Oke. Dulu ya. Pertama, kita rapat aja di latih juga jadi. Pertama, kelengkapannya juga pada punya, macam punya dilupakan itu. Saya rasa itu tahun 2002 lah. Iya. Ya, sedikit yang lain silakan. Itu baru pendapat Pak Sulul Habib. Yang lain silakan. Saya setuju tapi nggak semua. Misalnya lemari perlu, meja beberapa perlu, tapi untuk meja untuk rapat kayaknya belum perlu. Sekarang ini yang sudah ada fasilitas sekretariat apa? Hanya ruangan aja. Oh, ruangan. AC belum ada. Belum disetujui semua, tapi kalau lemari memang perlu. Tapi yang prioritas sekarang kita kerjakan, yang menurut kita itu punya kemampuan, yaitu tadi apa namanya, masalah kanopi sama kombloknya itu di bawah diselesaikan. Sampai itu selesai baru mungkin kita mengacu kepada hal yang lain. Oke. Ya, Ini yang lain bagaimana yang lain? Ya karena ini berkaitan sama ruangan saya ya. Ya. Setuju. Saya dukung. Ya mungkin karena banyak hal prioritas yang akan kita kerjakan. Yang mungkin saat ini saya butuhkan mejanya sama lemari buat naruh dokumen. Ya sama. Iya. Kalau yang butuh cepat untuk rapat ya nggak tahu ya gitu. Kalau yang butuh cepat buat rapat itu kepentingan dari yang lainnya. Tapi kalau buat sekretaris sendiri ya meja sama lemari. Kursi nggak perlu ya? Kursi pakai kursi. Kalau dispenser jangan sendiri dari rumah. Berarti gimana forum nih? Ada lagi? Kalau itu untuk meja sekretariat berapa biji? Rencananya meja rapat berapa gitu?
rencana itu rencananya memang dikembalikan ke berapa jumlah total. Ntar Pak Haji mau kirim nih. Enggak, bahkan misalnya satu telur ada 3, jadi apa di satu dulu gitu. Jadi maksud saya gitu supaya dia ringan. Bahkan yang diperlukan misalnya sekitar 1 telur utamakan. Ya, Kemari, kalau kami berpikirnya gini, kita kan sudah mau jalan nih ke pengurusan, masa sih gak punya rumah gitu loh. Itu doang. Kalau menurut saya sesuatu yang memang kita sudah, jadi kan arti organisasi ini kita sudah mau aktifkan, harus ada wadah gitu. Kalau memang tidak ada wadah, ya gimana kelihatannya gitu. Kalaupun ada tamu atau dari mana nanti kita mungkin bisa ada ini kan dari studi banding atau bagaimana. Kalau kita nggak punya sekretariat agak malu juga kita gitu loh. Itu sih pertimbangan kita. Tapi kita lempar ke forum, kita kembalikan lagi. Sarpras hanya mengusulkan ini loh yang kami anggap prioritas dan urgent, atau nanti ada yang menengah sampai ada yang kita siapkan untuk kepengurusan tahun 2030. Kita sudah siapkan mungkin kepengurusan yang next kita nanti yang mengerjakan. Ya, jadi begini, pimpinan. Kalau menurut kami hal seperti ini memang perlu. Tapi skala prioritas ya tadi itu backup meja bangku 1 sama lemari. Adapun yang namanya meja yang lain karena memang anggaran kita terbatas, bahkan mungkin banyak kurangnya. Yang namanya masjid itu kan identik juga dengan deprok. Sementara kalau memang ada tamu dan sebagainya ya cukup kategori lesehan. Itu saya rasa. Tambahan dari Pak Haji, ya. Proyek besar aja Pak, angkotnya sembarangan mau apa? Udah gitu aja. Ada emang gitu. Ini Ada bayangan itu Pak. Ya kontraktor Pak. ini pendapatnya ya kita pada dasarnya kita terima, bagus ya teman-teman, memberikan solusi, memberikan saran. Kita melihat terkait dengan adanya kebutuhan, ya kebutuhan yang pada prinsipnya sebuah lembaga, sebuah organisasi ataupun istilahnya perusahaan kantor, ya yang pokok yang pertama itu mau kantor, mau bangunan apapun itu ada sekretariatnya, ada kantornya. Mau di pojokan mana orang tamu datang ke kantor, bukan disuruh lesehan. Nah, lain acara memang acara momen acara lesehan. Tapi kalau namanya momen bertamu, kayaknya lebih tepat kita harus ajak ke ruang sekretariat, kita ajak kursi. Itu manajemen organisasi modern. Kalau mau pakai lagu lama ya begitu deh, programnya itu kan sedemikian, gitu kira-kira. Tapi permasalahan begini. Untuk membuat suatu konsep pemikiran yang ke depan, kita membuat ide-ide, angan-angan, menciptakan sesuatu program, ada ruangan khusus, gitu. Ada ruangan khusus saya katakan tadi. Cuma mungkin kalau sekarang kita maksud Pak Haji Syafruddin bahwa ini kan ada skala prioritas, ada yang kebutuhan lain-lainnya yang lebih utama, lebih penting. Memang betul. Ini juga penting, cuman masalahnya jangan dibarengin dengan katakan gitu benarnya. Nah, kenapa memerlukan dana? Yang penting apa? Kita ini alon-alon asal kelakon, kita kira-kira itu kata Pak Haji Syafruddin. Persoalannya kita ini kalau kita nih nggak punya kantor, kita nggak manfaatin, kita tepatin, ya masih tetap aja sekretariat, misalnya kayak gitu melompong kosong gitu kira-kira. Kalau kita mau gunakan supaya kelihatan, oh iya ada lalu lalang, ada orang mandir di situ, kelihatan bahwa masjid itu ada penghuninya, jalan. Ini DKM jalan. Kenapa? Wujud DKM jalan itu kelihatan di situ, cerminannya ada di sekretariat. Gitu. Makanya nanti pelang dari bawah itu kelihatan tuh sekretariat DKM. Adanya ada di kantoran, di sekretariat. Bentar Ketua, Ya. Yang kami maksud itu, atau saya maksud itu, lesehan itu dalam artian tetap di dalam sekretariat itu yang ada, bukan di masjid. Gitu loh, bukan di masjid, di dalam itu tetap orientasinya di sekretariat karena memang kita biaya belum ada, tapi yang namanya ATK yang lainnya itu sudah siap. Untuk memenuhi itu sementara kita pakai karpet saja mungkin kan biayanya lebih murah. Iya. Itu maksud kami itu. Iya bagus. Itu solusi ya. Itu solusi. Yang lain? Yo, silakan. Nah, kalau untuk menurut saya, kalau untuk program membeli meja buat perlengkapan daripada sekretariatan, kita program itu tetap berjalan. Karena kita kan
jalan gitu. Itu sambil jalan. Ya. Maksudnya rencana kita mungkin di sini kan salah satunya diantaranya ada temannya situ. Iya. Ataupun kita punya bangku plastik yang kita sumbangkan nggak apa-apa satu. Iya. Ini syukur-syukur bisa beli atau maaf saya potong, saya udah paham. Jadi prinsip saya setuju terkait dengan masalahnya. Yang penting sekarang kita gunakan, manfaatkan dulu sekretariat yang ada. Yang apa yang perlu? Baik yang bakal ngetik itu, yang lain katakan ya ada kursi, mau kursi lipat, yang penting nggak usah bahasa, nggak usah pakai meja rapatnya dulu. Ya, gitu aja dulu. Ya, oke setuju kita dia. Kursi lipat itu barangkali siapa tahu, ya ada kita di antara kita atau di sini barangkali ada yang mau menyumbangkan, mau ngasih 2 atau 1, ada 3. Kalau ada 1 losin aja udah lumayan. Nah, kita kira-kira kursi yang penting kalau ada kursi lipat pun kursi tubruk udah kayak susuk nggak apa-apa. Supaya apa yang penting kalau ada di situ walaupun tanpa meja ada bisa bakal duduk mengimbangi istilahnya meja sekretariat gitu kira-kira ada. Tapi kalau nggak ada apa boleh buat kita gelar karpet aja dulu lah. Itu kira-kira ya. Oke? Ya setuju. Sambil jalan. Sambil jalan. Dan setuju. Ya. Wah banyak banget setuju ini. Dipertimbangkan. Kecil-kecil itu mah. Jadi ini Juni ya, kita sambil jalan. Prioritas mungkin tadi gambar yang sekretaris untuk meja sama file lemari. Untuk selanjutnya perbaikan tiang dan balok beton yang retak. Ini dari yang kita pantau dari satelit ini memang banyak retak ini. Jadi tujuannya untuk keselamatan dan keindahan kenyamanan. Ada beberapa tempat volume biaya 1 juta. Itu cukup kompon sama cat aja sih kayak kelihatan dari kas masjid. Pelaksanaan Februari tetap bareng berjalan dengan Kanovi. Adapun yang kita detek yang retak-retak, ini tiang, dari tiang dulu Pak. Tiang pokok. Dari awal tiang. Nah, ini tiang retak ya. Tiang dalam. Selanjutnya tiang luar, ada yang retak juga nih. Terus di sisi beduk depan ada retak juga. Terus ini rembes nih, rembes di bagian mana ya? Dak kubah ini. Kalau hujan besar ini. Ini kubah-kubah yang samping yang atas. Tapi merusak pemandangan juga ini. Ini sebelah selatan ini dia turun kayaknya nih di yang pintu ya, pintu sebelah selatan. Kalau kita nengok ke atas itu ada yang retak. Karena retaknya juga parah ini, turun dia dari pondasi. Ini sebelumnya. Ya, saya rasa itu 1 juta bendahara kurang lebihnya. Setuju Forum? Saya rasa itu mengecil Ya, ya. Sudah. Kalau bukan masalah kecil atau gedenya, ini kan masalahnya penopang apa? Penopang bangunan yang luar biasa, bebannya. Kalau dengan perbaikan hal seperti itu, kalau menurut arsitektur, mohon maaf, artinya menurut kira-kira kuat nggak tuh? Kalau saya lihat itu yang di sebelah selatan itu udah titik akhir dia, turunnya itu, jadi hanya kulitnya aja. Kalau Yang dalam tengah tengah retak. ada retak parah itu. Gambar yang pertama dan gambar pertama. Pertama sebelah selatan. Kalau dari barat, bukan di dalam. Ini dalam. Mana dalam? Ini bagiannya. Nomor 1. Ini nomor 1 ya? Ya. Saya rasa ini kan bebannya luar biasa nih. Karena menopang atas, dak atas. Nah, dengan perbaikan ala kadarnya kayak Retak gitu. kulit aja Pak. Retak kulit kita sudah cek. Udah cek? Iya. Itu ditutup. Iya, makanya kan sebelum itu kan makanya perlu dipertanyakan. Ketemuannya masih belum jelas. Kalau udah
Cukup. Selanjutnya perawatan juga, dan ini memang sudah sangat ini ya, nggak pantas lah ini. Keran wudhu yang perlu diganti. Ada satu gigi cuma ini. Banyak Pak Ketua. Ada 8, kita sudah hitung. Nah ini fotonya. Lo termasuk ember belum tuh? Enggak. Iya, Coba. Pak. Nanti. Yang udah pada Ada, tenang aja Pak. Semua udah terdetek. Ini keran-keran yang mesti kita ganti. Keran buang air kecil tadi yang mungkin Pak Haji Amsori bilang tuh harusnya ini udah selangnya otomatis sampai ke bawah nih. Kloset, tempat. selang itu kalau Iya. selang. Selanjutnya, nah ini saklar kita ini udah nggak bisa dibersihin, jadi harus ganti seluruhnya. Itu berapa tadi? Hah? Nah, anggaran setuju udah itu. Ini mahal nih. Kira-kira antara ini terlalu gini, lupa ini nggak dapat 1 juta ini. Saklar ini aja udah berapa ini? Makanya kita setujuin. Iya, makanya saya tahu. Belum kepala saya pegangin dulu tuh. Iya, sama keran saklar. Udah estimasi. Estimasinya segitulah, artinya nanti kita fleksibel ya. Mungkin setuju dulu nih, setuju ya perawatan yang kita laksanakan. Penting tuh air bocor itu juga Pak Mubazir, ya enggak? Tempat kencing itu main bapak juga. Beban listrik juga. Maka untuk mengurangi beban kita betulin, kita perbaiki. Kita setuju. Ya. Ya, kalau untuk lampu, ini saya untuk materi berikutnya nih lampu pagar. Rusak ini kita hilangkan atau memang harus kita beli lagi? Lampu yang boleh rusak. Iya, coba gambar Pak. Begini. Coba ini gimana riwayatnya? Kalau itu lampu biasa aja gitu. Itu berkenaan dengan lampu dari instalasinya memang sudah berantakan, kayaknya berkenaan dengan konsepnya itu kurang aman karena posisinya di luar. Tadi kan di dalam. Nah, di dalam banyak yang konsep dirubah keluar lebih tidak safety lagi. Nanti setelah dilangkan saja kita baru nanti baru kita buat bagus lagi. Diratain aja ya berarti ya. Karena memang nggak bersih ya. Tapi kalau lampu depan itu yang depan bus depan itu saya udah perbaiki, memang nyala. Yang ke belakang itu ada konsep. Cuma dikhawatirkan karena posisinya kabelnya luar, nggak usah dinyalain dulu. Lain saluran Pak. Enggak, itu kabelnya semua di luar semua. Semua udah pada Bukan dari sekian. Gimana? Dihilangkan aja gimana? Yang ada karena emang udah ada lampu. Iya, ya dihilangkan aja ya. Ya kita hilangkan, setuju Pak Ketua? Dihilangkan lampu. Betul Pak Ketua? Dia lihat aja. Ya. Jadi nggak ada itu hilang. Usulan lampu nggak ada, bahkan nanti kita Perbaikan lampu pagar kita anggap rata ya, tidak ada ini. Ya, selanjutnya kita lihat lagi yang di sebelah utara. Pembuatan pintu penutup area bawah tangga. Jadi ada tempat duduk kan di sebelah utara itu yang di luar. Itu tempat bawah tangga itu berantakan terus karena ini tidak ditutup. Tujuannya untuk keindahan yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan alat dan bahan kebersihan. Jadi 2,5 meter kita sudah estimasi sekitar 2,5 juta dari apa Pak? dari gas masjid. Plat ini dari plat ya, jadi plat baja ringan. Karena itu cipretan air, kalau kita pakai AVL atau apa itu nggak kuat. Jadi ini bentuknya seperti itu nanti. Posisi ini kan rata nih, yang nomor 2 ya. Ini nanti yang coba ditunjuk Pak. Nah itu nomor sana yang ini. Nah itu
yang kan bentuknya sama nih, nanti kita L-nya karena ini L, ini lurus contohnya ya, tapi kira-kira seperti inilah gitu. Ini dari Bajaringan. Ya, jadi nanti ada pintu bisa dimanfaatin buat nyimpen barang nih gitu. Ini kelihatannya kumuh banget nih kalau kita biarkan seperti ini. Sekarang ini nggak ada, ini gambarnya yang sekarang ini seperti ini. Ya, jadi kita mau rencanakan ada tutup. Itu ada pelanggaran sekarang itu sama aja itu, mas bendera bertutup itu sudah merah putih. Ah iya betul. Pelanggaran. Saya belum sempat ngomong main itu. Setuju ya? Setuju? Ya. Biar langsung ya. Langsung, oke? Kita belum ada gapura. Di mana-mana masjid itu sekarang mewah dan megahnya. Itu kita lihat dari tampak dari pagarnya dulu. Begitu masuk kerajaan aja ada gapuranya, apalagi di tempat ibadah kan gitu ya. Jadi ini ada beberapa referensi yang kita coba floor kepada forum. Ini ada berapa, 3? Ada 3 gapura. Kira-kira anggaran berapa tadi? Ini sekitar 20 jutaan. Tapi kita menengah, jangan menengah. 2022 tahun 22 nanti. Itu yang gak terlalu nyontek yang mana itu? Gini aja, kalau yang ini Pak, kan ini 2022, kenapa 2022 aja lah kita rasakan lah. Kan kita ada jangka menengah dan panjang Pak. Iya. Jadi saya tetap mempunyai program kerja gitu. PR Anda ini dan kita semua 2021 ini belum terselesaikan. Artinya nanti aja 2022. Ini yang 2001 sudah selesai kok belum kan gitu. Ya. Ditunda aja gitu. Jadi saya jawab ya, suatu perencanaan kita harus sudah matang dari ini kan raker. Jadi kita harus planning, tadi saya sudah bilang ada urgent, menengah dan jangka panjang. Kalau kita sudah keluar seperti ini, tujuan tadi Pak Ketua, ayo kita pikirkan bahwa kita ada planning loh pembangunan. Kalau selama ini kan kita nggak tahu nih mau ngapain duit ada. Urgennya Bapak kan sudah ditangani di 2021. Selesai. Ya. Sedangkan seksi lain juga punya urgen juga Pak. Maksudnya ini dibatasi waktu sekarang ini. Kita bisa di waktu yang akan datang untuk rapat ini. Iya. Artinya ini masih agenda saya Pak ya. Jadi izinkan saya memaparkan semua sampai selesai, gitu ya. Moderator gimana? Gak apa-apa ada perdebatan biar ramai, biar gak pada ngantuk. Tadi sekolah sampai maghrib. Sampai maghrib kan? Sampai maghrib ya Pak. Saya punya waktu panjang. Jadi Bapak tenang aja, tidur aja situ Pak. Jadi ini gapura. Kami merumuskan ini karena memang kami udah yang namanya negara aja ada pembangunan jangka pendek, jangka panjang. Jadi tetap harus saya floor gitu loh. Bahwa kami punya rencana kerja ini loh, gitu kan. Jadi jangka menengah ini ya kita di gapura ya. Prinsipnya ini kita terima sebagai catatan. Ya benar. Ya, catatan udah kita mau usah bahas wah ini. Artinya apa? Kita terima catatan untuk kita bahas tahun program berikutnya. Oke? Oke. Itu aja. Ini menjadi prioritas. Tapi untuk program tahun berikutnya, kita kalau kita bahas sekarang juga kita omongin lama-lama juga bukan percuma sih. Sudah lama. Ya, saya rasa begitu aja. Oke? Ya, catatan kita setuju, cuman udah tutup, kita kembangin nanti untuk program tahun 2022. Saya terkira itu satu. Untuk solusi tadi masalah kanopi dari Satgas ini kan hanya 30 juta. Nah, sekarang ini kita kan mau memecahkan masalah kan terakhir tadi kan. Kita masih ada kekurangan. Kalau kami disupport dengan dana yang ada di bendara, kita tutup sekarang, gitu ya. Jadi tadi ada 95 berapa? Tersupport 30, masih ada 62. Nah itu solusinya. Kemarin kita sudah bicara bertiga gitu loh. Ya udah intinya gitu. Ada beberapa nama yang mungkin nanti di sini sih saya lihat aja deh. Kalau kita menggunakan dana yang ada habis untuk Satgas gitu. Jadi kami mengharapkan bantuan. Yang pertama dari di sini seksi Satgas karena tidak muncul ya. Satu,
Sarpras bertanggung jawab 30 juta. Bagaimana caranya? Caranya bagaimana? Itu harus terpenuhi. Dan kami siap itu bertiga. Untuk kedua, Pak Pelindung, penasehat Pak Haji Mullah Rahman, ini 10 juta. Bagaimana caranya gitu kan, dari relasi atau bagaimana, intinya seperti itu. Pak Pembina Pelindung ya, Pak Ahmad Fauzi, kami minta juga 10 juta dari relasi atau dari mana. Terus Pak Ketua 10 juta, Pak Wakil 8 juta, Pak Haji Badolo 5 juta, Pak Haji Ruyat 5 juta, Pak Surul Habib 5 juta, Pak Haji Lukman 5 juta. Jadi kira-kira itulah solusi yang kami bisa tawarkan untuk mencari donatur dan sebagainya. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.